Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kesempatan mereschedule kembali jadwal saya yang seyogianya minggu lalu. Ya, minggu lalu. Tetapi karena satu dan lain tugas dari sinode, saya harus ke Palu kemarin, jadi minta Pendeta Rudi bolehkah di reschedule. Dan terima kasih sekali lagi saya diberikan kesempatan untuk di reschedule. Saudara, pagi hari ini perenungan kita tidak pandang bulu. Maka mari coba kita bertanya, apa sih artinya pandang bulu? Hah? Bulunya dilihatin. Alis matanya dilihatin. Saudara, pandang bulu secara harafiah atau dalam pengertian sederhana artinya membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Kenapa membeda-bedakan? Karena kita memandang seseorang itu hanya berdasarkan apa yang terlihat, kasat mata, atau apa yang di depan mata. Sehingga berdasarkan apa yang saya lihat di depan mata saya memberikan penilaian. Yang terlihat memberikan persepsi. Persepsi itu kemudian saya terapkan di dalam kehidupan saya terhadap orang-orang tertentu. Sehingga saudara memberikan penilaian atau pandang bulu bisa menjadi sangat subjektif, tidak objektif. Di dalam perjanjian lama ketika Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud, maka muncullah satu persatu dari anak Isai di hadapan Samuel. Dan di dalam ayat yang ke-6 dicatat dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ketika abang atau kakak dari Daud itu lewat di hadapan Samuel yang bernama Eliab, maka di dalam hatinya Samuel berkata, inilah dia. Orang yang di hadapanku ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi kemudian dalam ayat yang ke-7, Tuhan menegur Samuel dengan berkata, jangan pandang parasnya, atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kalau saya tanpa jas, tanpa kolar, saya hanya pakai kaos oblong, kita bertemu di luar sana, mungkin Anda akan berkata, siapa nih Bapak ini sangar banget. Tetapi begitu saya kenakan kemeja, saya pakai kolar, Anda akan berkata, pendeta. Tadi Anda berkata sangar, maka mulai Anda menjauh. Jangan-jangan, jangan dekat-dekat, jangan-jangan garong. Tetapi begitu saya pakai kolar, Anda berkata, ternyata pendeta. Kenapa? Karena kita menilai berdasarkan apa yang di depan mata. Maka saudara, pertanyaannya, kenapa hari ini kita memikirkan tema ini tidak pandang bulu? Jelas bahwa seringkali terjadi dalam kehidupan kita, mungkin tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita memperlakukan seperti ini. Kita bersikap pandang bulu di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai yang ke-50 tadi, kita perlu membicarakan beberapa hal yang baik. Yang pertama saudara, kita perlu bertanya, kenapa sih sikap pandang bulu itu muncul dalam diri kita atau dalam hati manusia? Satu alasan yang pertama mungkin adalah karena anggapan superioritas di dalam diri kita. Kenapa Hitler menganggap bahwa ras Jerman jauh lebih unggul? Karena ada rasa superioritas. Dan di dalam setiap diri kita ada perasaan itu, saudara. Sekali waktu ada orang yang berkata kepada saya, di gereja ini tidak ada hamba Tuhan yang warna kulitnya seperti kamu. Wow. Tetapi puji Tuhan, lewat situasi itu saya belajar bahwa Tuhan sedang menuntun langkah hidup saya. Tuhan tidak sedang menghukum saya, tetapi Tuhan sedang menuntun langkah saya berjalan ke jalan yang benar. Saudara,
dikatakan bahwa ada rasa superioritas di dalam diri setiap kita. Kenapa muncul? Karena dosa sudah mendistorsi kehidupan kita. Sehingga kita merasa bahwa diri kita yang lebih hebat. Saya yakin tidak ada di antara kita yang dengan sukacita menikmati ketika diberlakukan rendah atau dipandang rendah oleh orang lain. Enggak. Tetapi kita akan sangat senang kalau kita dipuji-puji, dikatakan, "Wah, Anda hebat, Anda luar biasa, Anda begitu sukses." Tetapi kalau ada orang yang berkata, "Lu kok jelek amat sih? Lu kok hitam banget sih? Udah hitam, dekil, hidup lagi." Wah, dulu waktu kami awal-awal masuk di kampus, saudara, saya selalu dipanggil teman-teman seangkatan saya itu Bang Hitam atau apa hitam. Tetapi itu, saudara, jadi kenangan-kenangan yang indah dalam kehidupan kami. Kenapa sih lu hitam, dekil, hidup lagi gitu, pendek lagi. Aduh, Tuhan. Awal-awal saya merasa ngenes. Tetapi berjalannya waktu, saudara, saya memahami, wah memang itu adanya. Dan saya berkata, "Tuhan, terima kasih saya hidup dengan warna kulit seperti ini." Rasa superioritas. Kita melihat dari bagian firman Tuhan itu tadi, saudara, kenapa ada muncul seperti itu? Dipengaruhi juga oleh karena status sosial. Di dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-37a dan ayat yang ke-39b, di sana dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Pertanyaannya, yang omong ini berdosa enggak? Yang ngundang itu berdosa enggak? Ada enggak yang enggak berdosa? Lah, kalau enggak ada yang enggak berdosa, kenapa mesti ditekankan seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa? Berarti, saudara, ada penekanan status sosial orang ini berdasarkan pekerjaannya. Dan ayat yang ke-39 dikatakan ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi." Saudara, perhatikan kata sebutan nabi. Kita akan melihat lebih jauh nanti ke depan. Saudara, seorang berdosa. Penyebutan pertama orang berdosa disebutkan oleh Lukas yang menulis Injil. Tetapi tentu ketika dia menuliskan seorang perempuan yang terkenal berdosa, bukan karena penulis ini ingin mendiskreditkan si wanita, tetapi ingin memperlihatkan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, di hati banyak manusia ada pandangan seperti itu. Dan penyebutan yang kedua dalam ayat yang ke-39, seorang berdosa disebutkan oleh Simon yang mengundang Yesus, yaitu Simon Farisi. Kenapa dia menyebutkan? Karena memang dia memandang rendah si wanita. Dia lebih superior. Dia seorang Farisi. Dia seorang yang lebih berduit. Dia bisa mengundang orang. Sementara wanita ini dengan profesinya atau apa. Sehingga dia dianggap sebagai orang berdosa. Maka mari kita cari tahu siapa sih wanita berdosa ini atau perempuan berdosa ini. Ada dua pandangan yang umum. Yang pertama mengatakan mungkin dia adalah Maria dari Betania yang adalah saudara dari Marta dan saudara dari Lazarus yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Ya, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Tetapi saudara, ternyata kalau kita mencoba membaca dua kisah di mana Maria yang disebut dari Betania ini kisahnya mengurapi Yesus dengan Maria, perempuan yang disebutkan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ini sangat jauh berbeda. Dari percakapan, dari isinya, dari konteksnya dan lain sebagainya, maka para penafsir sepakat untuk mengatakan bahwa ini bukanlah Maria yang dari Betania. Tetapi ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan mungkin dia adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Yang dari Maria Magdalena ini Yesus mengusir roh jahat atau 7 roh jahat.
Dan ini pandangan ini yang umumnya dikatakan diterima di barat, di negara wilayah barat sana. Mereka mengatakan bahwa ini adalah Maria Magdalena. Tetapi sekali lagi saudara, berdasarkan penelitian dilakukan oleh para ahli bahwa tidak ada indikasi perempuan berdosa ini adalah Maria Magdalena. Lalu siapa perempuan berdosa ini? Ada yang mengatakan sebutan perempuan berdosa ditujukan kepada seorang pelacur, ya, atau wanita pekerja seks komersil. Memang pada masa itu sebutan itu nyata-nyata ditujukan kepada seorang perempuan yang profesi seperti itu. Saudara, ketika saya mau lulus S1 dari Teologi Iman, saya menulis skripsi itu adalah kepedulian sosial terhadap wanita pekerja seks. Ya. Nah, saya waktu itu mengadakan penelitian, saya nggak berani di Kalijodo, saudara. Kenapa? Saya khawatir begitu keluar dari Kalijodo ketemu majelis Taman Sari, saya pasti langsung dikeluarkan dari STT Iman. Maka menghindari itu saya pergi mengadakan penelitian ke Jogja, di lokalisasi Sarkem atau Pasar Kembang. Saudara, begitu nyampe di Jogja itu Sabtu pagi, Sabtu malam saya keluyuran ke lokalisasi, pengen tahu situasinya. Begitu masuk, ada yang pegang sana, pegang sini, ada yang panggil abang, ada yang segala macam. Aduh, saya bilang, saya balik lagi ke gereja. Saya waktu itu nginapnya di satu gereja di daerah Jogja. Saya bilang, Ibu Pendeta minta tolong besok pagi kalau ke pasar belikan saya kembang 7 rupa. Buat apa median katanya? Saya mau pentahiran besok. Itu hanya guyon. Saya dipegang, ditarik sana sini. Akhirnya dapatlah, selesailah penelitian skripsi saya. Tetapi jangan salah sangka, saya nggak pernah melakukan itu. Saya tetap transaksi dengan mereka, deal harganya. Lalu saya tanya, bolehkah saya wawancara? Kalau Anda bersedia memberikan informasi, saya akan bayar sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Jadi transaksinya adalah untuk mendapatkan informasi. Nah, wanita yang disebut berdosa ini mungkin seorang pelacur. Tetapi pertanyaannya saudara, apakah seseorang itu berdosa hanya karena melacurkan diri? Enggak juga kan? Ada orang berdosa karena nyopet, orang berdosa karena nyolong, orang berdosa karena korupsi, orang berdosa karena berbohong, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kemudian label wanita atau perempuan berdosa itu karena dia berprofesi sebagai pelacur? Sekali lagi, memandang rendah dan menganggap diri sendiri lebih tinggi. Tetapi sebutan orang berdosa juga bisa ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Di dalam bagian-bagian firman Tuhan kita bisa menemukan sebutan itu, bahwa seorang non-Yahudi disebutkan sebagai orang berdosa. Ketika Yesus akan ditangkap dan disalibkan, dia dikatakan bahwa akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Padahal orang Yahudi yang menyalibkan dia juga orang berdosa. Tetapi penyebutan seorang berdosa ditujukan juga secara khusus kepada mereka non-Yahudi. Maka pertanyaannya saudara, siapakah wanita ini? Siapakah perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa itu? Kita tidak tahu saudara. Kesimpulannya dikatakan bahwa tidak ada yang tahu siapa perempuan berdosa ini. Tetapi penyebutan seorang perempuan berdosa jelas memperlihatkan anggapan bahwa dia tidak layak. Yang menyebut layak. Anggapan mendiskreditkan wanita ini dan membanggakan diri sendiri. Anggapan memandang rendah wanita ini sementara dia lebih terhormat. Anggapan bahwa saya lebih superior, dia inferior. Saudara, dengan demikian bahwa di dalam kehidupan kita perlakuan atau sikap pandang bulu dipengaruhi oleh karena anggapan diri kita lebih superior daripada orang lain, maka kita akan memperlakukan orang lain dengan pandang bulu.
Strata sosial yang kedua atau status sosial yang kedua disebutkan oleh Simon adalah ketika di dalam ayat yang ke-39. Ketika dia berkata, jikalau dia adalah seorang nabi. Kenapa? Karena anggapannya nabi itu adalah seorang yang dekat dengan Allah. Nabi itu adalah seorang pengantara antara Allah dengan manusia atau umatnya. Nabi itu adalah seorang yang kudus, untouchable oleh orang berdosa. Dan nabi itu kastanya lebih tinggi. Saudara, sekali lagi anggapan superioritas. Posisi kita, jabatan kita, apapun itu, entah di kantor, entah di pekerjaan, entah itu di gereja, bukankah seringkali kita labelkan dalam diri kita, oh saya majelis, oh saya hamba Tuhan, lu mesti hormat. Saudara, status sosial yang melekat di dalam diri kita seringkali menjadi penghalang untuk kita bisa berinteraksi dengan leluasa kepada orang lain di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dasar yang kedua, kenapa kita berperilaku pandang bulu adalah karena rasa sombong. Rasa sombong. Saudara, ada yang mengatakan bahwa dosa kesombongan adalah dosa dari segala dosa. Kenapa? Karena kesombongan maka ada malaikat yang memberontak kepada Allah. Karena kesombongan maka Adam dan Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ia ingin sama dengan Allah, ia tidak mau lebih rendah daripada Allah. Karena kesombongan maka manusia didorong untuk membangun menara Babel dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kisah-kisah yang bisa kita pelajari dari Alkitab berkaitan dengan kesombongan. Bahkan dikatakan ada 7 dosa maut dan dosa kesombongan mendapatkan urutan paling pertama, bukan urutan yang ke-7. Saudara, dengan demikian rasa sombong di dalam hidup kita akan membuat kita, memaksa kita untuk berperilaku memandang bulu terhadap orang lain, menganggap kita jauh lebih terhormat. Nah, lalu kita melihat poin yang kedua. Mari kita sadari bahwa sesungguhnya semua keberadaan kehidupan kita itu hanya karena anugerah Tuhan, saudara. Hanya karena anugerah Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan karena anugerah Tuhan, bukan karena saya mau jadi hamba Tuhan. Enggak. Saya enggak pernah berniat, saya enggak pernah bercita-cita jadi seorang hamba Tuhan. Enggak. Cita-cita saya pengen jadi tentara, tapi masalahnya pendek. Cita-cita yang salah kaprah. Aneh juga sih memang, kalau mau masuk tentara mesti ada ketinggian badan tertentu. Ya kan? Nggak adil ya. Padahal kalau diadu belum tentu lebih hebat mereka dari saya. Sombong ya. Saudara, ketika suasana itu sedang hening, lalu Yesus dan Simon Simon sedang menjamu Yesus, dikatakan suasana yang penuh sukacita itu karena pesta tiba-tiba terhenyak atau diam menjadi kaku. Kenapa? Karena ada seorang perempuan yang terkenal berdosa masuk ke dalam. Kalau ada di antara kita hadir hari ini tiba-tiba Anda tahu apa profesi orang itu? Garong, pembunuh, tiba-tiba duduk di tengah ini. Saudara, kira-kira gimana perasaannya? Waduh, serem. Mending keluar satu-satu deh. Sekali waktu saudara, ketika saya lagi pimpin perjamuan kudus di gereja kami, tiba-tiba ada seorang pria dengan topi, jaket hitam, tangannya masuk ke dalam kantongnya, brewokan, masuk ke dalam gereja dan duduk di antara jemaat. Jujur saudara, walaupun saya sangar, saya dulu preman, saya takut loh saudara. Ketika berdoa, saya nggak berani tutup mata.
Sekalipun semua jemaat tunduk kepala dan tutup mata, saya melek, saudara. Kenapa? Saya berjaga-jaga, jangan-jangan nanti dia tiba-tiba ambil pisau, disabetin tuh jemaat. Ternyata saudara memang dia sengaja sedang mencari gereja untuk beribadah. Dia baru datang dari Jawa. Dan dia dengar ada gereja di tempat kami. Dan itu menjadi awal kemudian dia beribadah di tempat kami sampai kemudian dibaptis. Saudara, suasana seperti itu terjadi ketika Simon mengundang Yesus, menjamu dia. Di tengah-tengah suasana yang hiruk pikuk itu, terhenyak, diam, kaku, karena ada perempuan berdosa masuk. Tetapi di tengah-tengah keheningan itu kemudian Yesus berkata, Simon, wih, kaget lu pasti. Simon, saya mau bicara dengan engkau. Wow, saudara. Langsung Yesus menyebutkan nama Simon. Dia tidak berkata, hei saudara-saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Bukan, tetapi kepada Simon yang hatinya sedang tertuju kepada wanita berdosa itu. Dia sedang memberikan praduga, memberikan asumsi, memberikan penilaian terhadap perempuan berdosa itu. Tapi Yesus berkata, Simon, aku mau bicara sesuatu. Pasti langsung buyar tuh pikiran Simon. Iya Tuhan, iya Guru, iya Rabi, katakanlah. Lalu kemudian Yesus menyampaikan dalam ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-50 tentang dua orang yang berhutang lewat sebuah perumpamaan. Ya, saudara, sesungguhnya lewat perumpamaan itu dapat kita melihat bahwa semua manusia berdosa. Simon Farisi yang mengundang Yesus adalah orang berdosa. Tamu-tamu undangan lain juga adalah orang berdosa. Perempuan yang masuk ini juga adalah orang berdosa. Yesus berkata ada dua orang yang berhutang, yang satu 500, yang satu 50. Dan dua-duanya sama-sama berhutang. Yesus sedang ingin mengatakan, Simon, engkau juga adalah seorang yang berhutang. Perempuan ini seorang berhutang. Dua-duanya kamu sama-sama berhutang. Berhutang apa? Berhutang nyawa. Berhutang apa? Berhutang karena dosa. Berhutang apa? Berhutang penebusan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Yesus sedang mengatakan, kamu gak beda. Anda dan saya gak beda. Hanya warna kulit kita yang berbeda. Anda terlalu putih, saya terlalu hitam. Di hadapan Allah, adakah yang membedakan kita? Enggak, saudara. Anda dan saya statusnya orang berhutang, orang berdosa. Ketika saya pertama kali kebaktian di gereja Mandarin, di GKPJ Jambi, Gereja Kristen Protestan Jambi. Waktu itu pendeta Bambang yang di GKY menjadi hamba Tuhan di sana. Ketika pendeta Bambang berkata, mari kita buka surat Galatia. Saudara, saya baca, saya buka dari Kejadian sampai Wahyu. 2 kali kitab Galatia hilang, saudara. Kenapa? Karena grogi. Kenapa grogi? Saya lihat kanan, kiri, depan, belakang, gak ada warna kulitnya seperti saya. Saya serasa berada di planet yang berbeda, sudah. Tuhan, gue salah masuk gereja. Seorang pemuda menepuk saya. Jangan khawatir, kita sama di hadapan Tuhan. Wah, saudara, itu seperti oase di tengah gurun pasir. Saya tadinya udah keringat dingin, tiba-tiba ada seorang pemuda yang berkata, kita sama di hadapan Tuhan. Saudara, kita sama. Anda berdosa, saya berdosa. Walaupun saya pendeta, saya juga tetap orang berdosa. Melihat kehidupan di sekitar, saya berdosa. Terkadang saya marah. Bisa terlontar kata-kata goblok dari mulut saya melihat orang selonong boy di jalanan. Saya juga berdosa. Dan melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dari ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-50, memperlihatkan kepada kita bahwa kita ada, atau seluruh keberadaan kita itu hanya karena anugerah Allah.
Kalau Simon Farisi ada sebagaimana dia ada, menjadi seorang Farisi dengan kekayaan yang mungkin lebih, itu karena anugerah Tuhan. Jikalau wanita itu mengambil jalan hidup sebagai orang berdosa, keberadaannya bukan karena ditentukan Tuhan, tetapi ia pun ada karena anugerah Tuhan. Dan di dalam peristiwa itu juga Allah sedang mengerjakan anugerah. Saudara, kalau melihat kepada kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, khususnya saya bersama dengan istri, kami melayani di gereja yang belum besar, saudara, alias gereja kecil. Kami udah masuk gang lagi, gang buntu, saudara. Beberapa kali kami mengundang ada hamba Tuhan kalau dari gereja besar selalu kan berkata, Pak Midian udah berapa lama di sini? Sekian lama. Kok bisa hidup? Emang lu kirain gue makan batu di sini? Tapi bersyukur, saudara, Tuhan memberikan anugerah. Sinode meminta saya untuk menjadi hamba Tuhan di sinode. Saya harus melepaskan penggembalaan. Karena hamba Tuhan di sinode tidak boleh pegang gereja, supaya tidak ada kepentingan dan bisa leluasa pergi bertugas ke semua GKPKR yang ada di Indonesia. Kalau melihat kepada kemampuan saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi anugerah Tuhan. Maka di dalam apa yang sudah saudara dan saya nikmati, apa yang saudara dan saya alami, lihatlah anugerah Tuhan yang besar. Maka dengan dasar melihat anugerah itu, seharusnya kita tidak memperlakukan orang lain lebih rendah dan kita lebih tinggi. Enggak, saudara. Dan melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus juga memperlihatkan kepada kita, semakin kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan, maka semakin kita bersyukur kepadanya. Maka Yesus berkata, Simon, engkau lihat perempuan ini? Yesus sedang mencoba membandingkan antara perempuan itu dengan Simon. Yesus berkata, engkau tidak memperlakukan aku sebagaimana seharusnya. Engkau tidak membasuh kakiku, engkau tidak mengurapi aku, engkau tidak memperlakukanku dengan apa-apa. Jangan-jangan Simon mengundang Yesus untuk dijamu bukan karena rasa hormat, tetapi pengen menghakimi Yesus. Dan itu jelas terbukti dalam ayat yang ke-39 dia berkata, jikalau dia ini nabi, berarti dia tidak percaya bahwa Yesus adalah nabi. Tetapi Yesus berkata, lihatlah perempuan ini. Ia membasahi kakiku dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Ia meminyaki kakiku dengan minyak narwastu, wangi-wangian yang sangat mahal harganya itu. Dan dia rela berkorban. Saudara, semakin kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan bagi kita, maka semakin besar rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan semakin besar rasa syukur kita kepada Tuhan, akan semakin besar keinginan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ketika kita menyadari itu anugerah Tuhan, tidak ada yang terlalu mahal untuk kita persembahkan buat Tuhan. Nggak ada. Bahkan ketika Tuhan meminta hidup kita akan dengan sukacita berkata, Tuhan ini aku. Kenapa? Karena semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun saya bersama istri di pelayanan yang sangat baik saat ini, tetapi kami selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami terbuka kepada pimpinan dan kehendak-Mu. Kalau Tuhan menghendaki kami meninggalkan ladang ini dan pindah ke tempat lain yang bahkan jauh lebih dari tempat ini, jauh lebih kecil, jauh lebih tidak nyaman, kami selalu berdoa, kami siap Tuhan, karena kami hamba-Mu. Kenapa kami mau mengatakan itu? Karena kami ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara, jikalau kita menyadari bahwa kita ada, seluruh keberadaan kita karena anugerah Tuhan, maka percayalah, tidak akan ada perasaan superioritas di dalam diri kita. Tidak akan ada perasaan sombong di dalam diri kita.
apapun strata sosial kita, apapun status sosial kita, tidak penting. Karena yang penting di hadapan Tuhan, hati kita yang mensyukuri anugerahnya. Dan ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan pun, kita tidak akan hitung-hitungan. Dan kita memperlakukan orang lain pun tidak akan dengan cara pikir kita yang dikuasai oleh dosa. Tetapi dengan cara pandang, kita sudah menikmati anugerah Allah. Kita perlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya setiap kami adalah orang berdosa. Dan kami ada karena anugerah Tuhan. Maka jikalau ada kesombongan, ada perasaan superioritas di dalam diri kami, Tuhan tolong kami boleh membuangnya. Dan semakin kami menyadari betapa besar anugerah-Mu bagi kami boleh semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan semakin besar kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik bagi hormat mulia bagi nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu, untuk kami bersama-sama melakukannya. Demi Yesus kami berdoa.